Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang Persib Bandung dan juga Dewa United. Karena dua klub ini sangat sibuk di bursa transfer kali ini. Yang pertama adalah Persib Bandung yang melepas 14 pemain dan mengontrak juga belasan pemain baru. Bahkan mereka sudah penuhi slot pemain asing mereka. Dan Dewa United yang sejauh ini telah mengontrak 3 pemain baru. 3 pemain baru tersebut akan bermain di lini pertahanan. Artinya dua klub ini saya yakin musim depan akan kembali head to head bersaing di papan atas. Dan bukan tidak mungkin juga Persib Bandung akan kembali menjadi juara dari Liga 1 musim depan. Kenapa gak bisa? Apapun masih bisa terjadi teman-teman. Asalkan seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya tentang Persib, yaitu para pemain baru ini bisa nyetel sebagai satu unit. Karena kolektivitas adalah kunci keberhasilan dari Persib Bandung dalam 2 musim terakhir sehingga mereka menjadi juara. Bagaimana dengan Dewa United? Oke, ini termasuk salah satu tim baru di Liga 1. Tapi tim ini musim lalu meroket. Mereka bahkan bisa menyulitkan Persib Bandung bersaing bersama Persib di papan atas. Tapi pada akhirnya Persib lah yang menjadi juara. Kenapa? Karena Persib secara defense, walaupun jumlah kemasukan golnya itu sama dengan Dewa United, tapi secara defense itu mereka lebih solid. Buktinya, Persib lebih sedikit mengalami kekalahan, beda dengan Dewa United yang lebih banyak mengalami kekalahan. Kemudian memang Dewa United produktif, mencetak lebih banyak gol, tapi poinnya bukan mencetak lebih banyak gol, poinnya adalah untuk kill the game supaya bisa mendapatkan semakin banyak poin. Kelebihan dari Persib musim lalu adalah mereka bisa kill the game. Gak perlu main cantik, yang penting bisa mendapatkan poin. Dewa United bukan artinya harus main cantik, tapi memang mereka punya pemain-pemain yang berkualitas dan pelatih yang juga bagus seperti Persib. Tapi kan strateginya beda. Gak seperti Boyan yang mengandalkan strategi sepak bola reaktif. Jan Olderikering mengandalkan sepak bola possession dengan progressive passing yang dinamis. Jadi memang Dewa United bermain lebih terbuka. Dan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, saya memang menikmati permainan dari Dewa United musim lalu yang menurut saya adalah tim dengan permainan terbaik musim lalu. Dan yang kedua adalah Malut United. Jadi saya melihat Malut dan juga Dewa bermain sangat baik musim lalu. Tapi Malut, nah ini yang saya bingung, mereka juga melepas puluhan pemain. Dan bahkan mereka akan mendapatkan pelatih baru nanti. Jadi saya gak yakin Malut akan bersaing di papan atas musim depan. Tapi baik Persib dan juga Dewa, feeling saya, ini kan feeling bisa benar, bisa juga salah, yaitu dua tim ini akan kembali bersaing di papan atas. Dan Persib Bandung baru saja memperkenalkan pemain terbaru mereka, yaitu Patricio Maticardi, kalau nggak salah itu namanya ya. Kalau saya salah ya silakan kalian koreksi, tunggulah saya cek dulu, kalau nggak kalian rame nih nanti komentar. Patricio Maticardi, iya, pemain asal Argentina. Jadi di belakang nih Persib akan punya duo Latin ya, karena ada Julio Cesar juga, plus masih ada Dewangga, masih ada Hamra. Jadi ini di belakang ini sudah penuh Persib. Mereka sudah punya pemain-pemain yang berkualitas. Dan secara keseluruhan memang Persib lebih banyak mengontrak pemain-pemain dari Amerika Selatan, ya kan, kecuali kipernya tuh Adam Prisbeck, ya kan, itu kan dari Wales, artinya dari United Kingdom ya, dari Wales. Tapi ini sepertinya dengan begitu banyak pemain asal Amerika Selatan seharusnya ya mainnya lebih menyerang. Ya bisa juga nanti Boyan Hodak mengubah style of play dari Persib meskipun nggak akan secara signifikan karena tetap akan mengutamakan pertahanan yang solid. Jadi dengan punya pertahanan yang solid, dengan membangun kekuatan dari belakang, disitulah nanti Persib akan bisa menjadi momok bagi tim-tim lawan lainnya dan bisa juga nanti bersaing di papan atas. Saya akan mengatakan bisa juga. Jadi saya bukan ingin menyenangkan teman-teman yang merupakan fans dari Persib, enggak juga. Tapi faktanya memang begitu, pemain-pemain baru yang dikontrak memang pemain-pemain grade A+. Terus gimana saya mau berbohong? Cuma ya hal lainnya nih, tugas berat juga bagi Boyan Hodak menyatukan nih semua pemain-pemain berkualitas, dan itu gak gampang. Memang sebelumnya dia bisa menyatukan para pemain dengan cepat. Walaupun dia masukkan setelah Persib bermain beberapa pertandingan yang saat itu Persib masih dilatih oleh Luis Mia. Nah sekarang tinggal bagaimana komunikasi dengan pemain-pemain baru ini aja, agar tidak ada ego di antara mereka. Yang penting bermain kolektif, ya rajin mendapatkan poin, saya pikir bisa berada di papan atas lagi Persib. Tapi selain itu juga kan Persib akan bermain di Asia. Nah Asia ini sangat penting. Kenapa sih? Gak penting, penting sekali. Bukan untuk menjadi juara. Jam terbang, menit bermain, dan juga secara progres dari liga kita itu akan dilihat dari progres klubnya yang bermain di Asia. Jadi jangan cuma pikirin Liga 1. Nah ini sekarang Persib mengontrak pemain-pemain yang berkualitas supaya bisa juga
minimal masuk ke fase grup, kemudian lolos dari fase grup. Itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa menurut saya jika Persib bisa lolos dari fase grup Asian Champions League 2. Karena nanti klub-klub yang bermain di Asian Champions League 2 juga adalah klub-klub yang bagus, yang di kawasan ASEAN. Kan Asian Champions League 2 ini kan adalah di bawah Asia Champions League Elite, kan di atasnya kan ACL yang Elite. Jadi saya pikir di sinilah sekarang skuad dari Persib, skuad baru, ini seperti fondasi baru saja, Boyan Hodak membangun. Di sinilah mereka sekarang akan mendapatkan tantangan untuk perform. Dan perform itu kan bukan dilihat juga dari segi hasil akhir, tapi secara permainan dilihat juga, ini seperti apa, bisa kolektif gak? Nah ini sekarang tugas juga bagi Boyan Hodak, bagaimana dia bisa menyampaikan strategi dan taktik yang ingin dia pakai di setiap pertandingan. Jadi bisa juga nanti ada perubahan taktik, tapi para pemain juga harus bisa memahami taktiknya. Tapi bagusnya, beberapa pemain pilar kan masih bertahan, ya gak? Seperti Maklok, Adam Alis, ini juga penting. Nah ini pemain-pemain ini yang harus membantu pemain-pemain baru, agar komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Dan Persib di depan sebetulnya sudah bagus, William Barros, Ramon Teng, banyak loh ini pemain-pemain Persib yang bagus loh, yang gabung loh. Walaupun ya sebelumnya memang sih ada pemain diaspora yang coba mereka kontrak, tapi ya it's okay kalau memang nggak jadi ya. Karena yang penting bagaimana Persib bisa membangun tim berdasarkan strategi permainan dari Boyan Hodak, yang memang Boyan Hodak tidak akan nanti kesulitan untuk bisa menjelaskan kepada para pemain apa yang sebetulnya dia inginkan dari skuad ini. Kalau dari segi kemenangan ya tentu itu adalah target, tapi selain itu bagaimana caranya tim ini bisa bermain secara konsisten, karena kuncinya bagi Persib itu selain kolektivitas adalah konsistensi. Nah, artinya ini saling berkaitan. Jika bisa kolektif, maka akan konsisten. Tapi berbicara tentang Patricio, ini adalah pemain yang matang. Jadi Persib sepertinya di pertahanan ini nggak mau gambling, nggak mau berjudi. Ngambil pemain yang betul-betul sudah proven, sudah terbukti, dan Latin. Nah, kalau back-back asal Latin itu biasanya pintar membaca permainan dari para pemain tim lawan. Reading the game-nya itu bagus. Kalau Latin ya. Dan Eropa Timur itu bagus-bagus tuh biasa back-nya. Dan kita tahu bahwa Persib juga kehilangan Nick Kuipers. Nah, saya sebelumnya tidak pernah menyangka bahwa Nick juga akan dilepas. Tapi oke lah, dia termasuk salah satu legenda dari Persib. 2 kali membawa Persib menjadi juara dan bertahan sekitar 5 tahun. Dan memang Nick kelihatan lah bukan pemain yang aneh-aneh, karena dia bisa bertahan begitu lama, walaupun ada beberapa pelatih yang melatih Persib kan. Mulai dari Robert Rene Alberts yang membawa dia. So, dia memang pemain yang bagus. Dan dia pindah ke Dewa United. Artinya dalam hal ini Dewa United diuntungkan mendapatkan Nick Kuipers yang bisa menjadi leader di lini pertahanan mereka. Meskipun Dewa kehilangan Mitrevski kan, yang pindah ke Persebaya. Mitrevski juga pemain yang bagus, tapi Nick ini beda. Nick ini badak. Badak, dan dia tahu kapan dia harus bermain agresif, dia tahu kapan dia harus ngeyel, dia tahu kapan dia harus bermain lebih soft. Kenapa? Karena dia pemain yang sudah lama bermain di Liga 1, jadi dia tahu seluk-beluknya. Nah, ini pemain yang sebetulnya diperlukan Dewa United. Karena meskipun Dewa United jumlah kebobolannya itu sama seperti Persib, 33 gol dari 34 pertandingan, tapi banyak gol yang mereka kemasukan seharusnya nggak perlu. Nggak perlu, karena sinkronisasi pergerakan di belakang itu nggak pas. Ya sebab bermain terlalu terbuka kan. Jadi kalau bermain terlalu terbuka harus ada sosok pemain yang betul-betul tangguh di belakang, yang sudah berpengalaman, yang tahu kurang lebih karakter permainan dari tim-tim lawan. Nah itulah sosoknya Nick Kuipers. Tapi selain Nick, Edo juga gabung. Nah ini yang menarik. Duo dari Persib nih, ditarik Dewa United. Edo di sebelah kiri. Sebelah kiri sebelumnya kalau nggak salah Rifa Adi, terus ada Altabala juga bisa bermain di sana bagi Dewa. Ada Edo, Edo matang juga. Pemain yang sebelumnya juga pernah gabung dengan timnas kan. Nah artinya mereka mengontrak pemain-pemain yang sudah jadi juga, karena memang Dewa United sepertinya mengincar untuk menjadi juara. Mereka punya fasilitas yang bagus, ya kan, mereka juga adalah klub yang sehat. Jadi Dewa United ini membangun kekuatan yang dahsyat ini untuk musim depan nih. Karena selain juga ada Nick, ada Edo, ada Wahyu Pras. Ini lebih bagus lagi nih pemain. Dan pemain ini bisa juga bermain di bek kanan kan, di Malut dia konsisten. Dia bisa bermain di kanan, dia bisa bermain di tengah. Nah ini tambahan amunisi nih. Saya kira sebelumnya jujur Wahyu mungkin gabung ke Persib, saya kira. Karena dia kan adalah bek yang tangguh juga, tapi sepertinya Dewa yang mendapatkan Wahyu Pras. Ini adalah pemain baru yang sangat berharga bagi Dewa United. Dan kita tahu Wahyu Pras juga adalah pemain yang sebelumnya juga sempat menembus timnas Indonesia, padahal dia masih bermain di PSIS Semarang. Dan kita tahu dia pemain yang sangat agresif, pemain yang tidak kenal kompromi, dan pemain yang badannya tinggi besar. Jadi memanglah dia ditarik untuk bisa membuat lini pertahanan dari Dewa United solid, pada saat Dewa tentu akan tetap bermain menyerang.
musim depan. Jadi melihat Persib Bandung yang mengontrak begitu banyak pemain grade A+, ya ini mungkin manajemen nggak mau gembar-gembor dulu bahwa mau incar hat-trick. Tapi tentu di pikiran mereka kalau bisa hat-trick kenapa enggak, kan gitu. Tapi tentu gak dikasih beban ini tim. Nah, saya harapkan teman-teman yang merupakan fans dari Persib juga jangan kasih beban. Jangan nanti aneh-aneh, gak menang, ribut-ribut, demo ke manajemen. Wah, gak fair juga. Ya, saya bukan artinya diminta manajemen bicara seperti ini, gak ada titipan-titipan di Triple B, gak ada. Dan saya juga tidak menerima titipan seperti itu. Tapi saya mengatakan secara fair. Ya, karena semua supporter dari tim-tim yang berkompetisi Liga 1 itu harus dewasa. Gak bisa dikit-dikit nuntut juara. Gak bisa, harus dilihat bagaimana cara tim ini dipersiapkan. Harus dilihat caranya. Nah, Persib ini sekarang melakukan yang namanya transformasi. Saya tidak bisa mengatakan regenerasi, karena kan gak ada pemain-pemain muda yang diorbitkan dari akademi secara besar-besaran. Jadi ini transformasi. Menjadi tim yang baru, membangun fondasi baru yang diharapkan bisa bertahan minimal 5 tahun ke depan. Jadi yang dilihat bagaimana tim ini bisa survive, bisa bertahan, bisa bersaing. Kalau bisa menjadi juara, itu tentu adalah plus point. Dewa United yang saya pikir akan menjadi lawan terberat bagi Persib Bandung musim depan, karena mereka punya tim yang komplit, mereka punya pelatih yang sama, dan mereka punya manajemen yang sehat juga seperti Persib Bandung. Nah, maka itu Persib juga akan membantu membangun ya fasilitas-fasilitas lainnya ya bagi timnya. Nah, itu memang harus dilakukan. Artinya ada sebagian dana juga yang dipakai untuk pembangunan fasilitas-fasilitas lain. Nah, Persib ini coba untuk menjadi klub yang bisa mendunia lah, bahkan ke negara Eropa. Ya, mungkin juga nanti akan ada banyak turis-turis dari luar negeri yang kalau datang ke Jawa Barat itu nonton Persib Bandung. Bisa juga seperti di Bali United kan? Kenapa enggak? Hal seperti itu bisa terjadi, tapi semuanya harus dijalankan secara bertahap. Dan kalau kita melihat pemain-pemain di Persib sekarang ini, semuanya itu skillful. Semuanya itu pemain yang bermain dengan visi backnya. Jadi Wangga mainnya bagus, bisa membagi bola dengan baik ya. Tinggal kita lihat nih di Piala Presiden mainnya seperti apa Persib. Jadi Piala Presiden ini menjadi semacam pilot project. Jadi ini adalah tim percontohan atau strategi permainan dari Boyan Hodak ini akan dilihat di Piala Presiden mainnya seperti apa. Dan bagi Dewa United, pas juga mereka ikut Piala Presiden akan berhadapan juga dengan Persib. Nah, itu tentu adalah pertandingan yang dahsyat. Tapi feeling saya, Dewa United kemungkinan akan menambah pemain mereka. Mungkin juga akan ada pemain diaspora yang gabung, karena beberapa di antara pemain-pemain kita itu memang nggak punya klub ya. Jadi mungkin sementara mereka akan transit dulu di Liga 1. Bermain di Liga 1, kita tunggu nanti siapa saja pemain diaspora yang akan gabung. Mungkin juga seperti yang dikatakan oleh Ketua Jakmania pada saat berbincang dengan saya di sini, yaitu bahwa kemungkinan akan ada 2 pemain diaspora juga gabung ke Persija. Kita tunggu teman-teman, karena bursa transformasi dibuka dan Persib bisa juga nanti menambah pemain lokal. Ya, jadi kita tunggu nanti perkembangan dari 2 klub ini yang feeling saya akan bersaing di papan atas musim depan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.